Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iko Binasadira dengan nomor NIM 290279551. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait kasus Saboga yang gimana bisnis makanan sedang bertumbuh dapat tetap etis saat melakukan ekspansi besar-besaran. Ada 3 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama itu tentang resiko etika yang dihadapi Saboga dalam menjalani bisnis makanannya. Itu diantaranya yang pertama adalah labeling palsu, biasanya terjadi di dalam komposisi bahan, tanggal kadaluarsa yang dimanipulasi. Yang kedua itu klaim halal. Label halal sangat penting bagi mayoritas muslim. Jika etika ini dilanggar, maka konsumen akan merendahkan nilai-nilai agama, juga turunnya kepercayaan konsumen. Yang ketiga, greenwashing. Banyak sekali produk yang menyesatkan dengan berbalik dikata ramah lingkungan. Nyatanya, jika produk diklaim, maka konsumen ikut tertipu dengan produk tersebut. Tak hanya itu, tekanan produksi juga bisa menurun dan juga bahan baku sekarang tidak murah dan harus benar-benar mencari kualitas bahan baku yang aman. Kita bisa juga lihat dari sisi tenaga kerjanya, mereka menghadapi jam kerja yang panjang, upah rendah, atau kondisi lainnya yang tidak mendukung tenaga kerja tersebut. Kemudian, Saboga adalah salah satu bisnis makanan yang dimana dampaknya juga akan ke lingkungan. Saboga masih menghadapi limbah makanan seperti penggunaan plastik atau bahan baku yang tidak dikelola dengan baik dan sebagainya. Pastinya dalam suatu bisnis ada yang namanya promosi atau iklan agar konsumen menarik untuk membelinya. Akan tetapi, promosi atau iklan yang berlebihan untuk klaim kesehatan pada makanan tersebut juga dampaknya tidak baik, karena pasti akan mengecewakan dan minat kepercayaan konsumen akan menurun. Pentingnya juga memilih pemimpin dalam bisnis yang jujur dan bijak dalam menjalani bisnis, agar terhindar dari korupsi dan bisnis ataupun pelanggaran dalam regulasi etika bisnis yang berlaku. Pertanyaan yang kedua terkait integrasi praktik etis dalam strategi pertumbuhan bisnis Saboga. Yang bisa Saboga lakukan yang pertama yaitu bahan baku yang dipakai mestinya berasal dari pemasok yang bertanggung jawab dalam segala aspek, contohnya lingkungan maupun sosial. Selama menjalani bisnis, tentunya Saboga harus mengaudit secara berkala. Yang kedua, menetapkan standar kualitas dalam bisnisnya, seperti pemasangan label yang tidak overklaim dan saran atau kritik dari konsumen secara terbuka. Kemudian, Saboga juga jangan hanya melihat dari bisnisnya saja, tetapi kesejahteraan karyawan itu juga tidak kalah penting. Karena kalau upah gaji yang layak, jam kerja yang manusiawi, program pelatihan etika untuk staf, itu semua akan membuat karyawan merasa aman dan nyaman di lingkungan kerjanya. Seperti yang dibahas beberapa kali di atas, bahwasanya Saboga harus mengurangi penggunaan plastik dan bisa beralih ke bahan biodegradable atau bahan yang ramah lingkungan, dan mengelola limbah secara berkala dan juga diiringi dengan komitmen. Yang terakhir, pentingnya memastikan izin dan regulasi yang sudah diterapkan tanpa pelanggaran ataupun praktik suap. Yang terakhir, pertanyaan ketiga, yaitu saya akan mengambil contoh brand pakaian luar dari Amerika Serikat, yaitu Patagonia. Patagonia dalam menjalankan bisnis dan etikanya sudah berhasil dengan diiringi komitmen dan berkelanjutannya. Apa saja yang Patagonia lakukan selama menjalankan bisnisnya? Yaitu kita bisa melihat dari aspek lingkungan, bahwasanya bahan daur ulang yang mereka pakai untuk produksi dengan memakai program 1 year, yang artinya brand satu ini memperpanjang umur pakaian dengan bahan daur ulang tersebut. Yang kedua ialah tenaga kerja yang sudah memenuhi standar kerja yang layak. Begitu juga dengan konsumennya, mereka mengedukasi tentang dampak lingkungan dari produk fashion mereka.
Jadi kita bisa lihat bahwa Patagonia sudah berhasil dalam keberlanjutan dan etika bisnisnya yang tetap tumbuh sebagai brand mendunia dengan reputasi yang kuat juga, sehingga feedbacknya konsumen mendapat loyalitas dan dihargai. Sekian, terima kasih.